Balik lagi di Gen Z Mindset, tempat dimana kita sama-sama belajar ngerapiin hidup. Pelan-pelan tapi pasti. Di video kali ini, kita bakal ngomongin salah satu skill yang kalau lo jago, hidup lo pasti bakal naik level atau level up. Yap, ini dia. Time management. Bukan cuma soal sibuk, tapi soal gimana caranya lo ngatur waktu biar hidup lo nggak berantakan. Dan lo nggak bakal jadi budak deadline. Karena jujur aja, banyak orang gagal bukan karena mereka nggak berbakat, tapi karena waktu mereka yang berantakan. Gue mau lu paham satu hal dulu. Masalah lu itu kebanyakan bukan kurang waktu, tapi masalah lu adalah salah ngatur waktu dalam prioritas. Setiap orang punya waktu 24 jam yang sama bro. Kayak Jeff Bezos punya waktu 24 jam. Atlet Olimpiade 24 jam. Ronaldo 24 jam juga. Kalau lu sama gua, ya sama juga bro, 24 jam. Cuman yang bikin beda itu seni ngatur waktunya. Ada orang yang setiap hari maju satu langkah, tapi ada juga orang yang setiap hari cuman muter-muter kayak kipas angin, gak maju-maju gitu hidupnya. Kenapa? Ya karena mereka ngatur waktu berdasarkan reaksi, bukan cuma rencana. Gua kasih contoh yang gampang aja ya. Misalnya, lu baru bangun tidur nih, terus buka HP, langsung scroll TikTok. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu udah siang, udah sore, atau bahkan udah malam lagi bro. Itu yang scroll dari bangun tidur sampai malam lagi. Menurut gue ya jadi satpam perumahan aja lah, biar berguna dikit gitu kan. Dapat gaji lumayan sambil duduk doang scroll daripada lu scroll TikTok seharian sampai malam gitu. Nah, jadi mulai sekarang mindset lu harus gini bro. Gue yang kontrol waktu, bukan waktu yang kontrol gue. Sebelum lu ngatur waktu, lu harus tahu dulu nih, waktu lu itu berantakannya di mana. Ini langkah awal yang gak kalah penting. Sebelum mulai ngatur waktu, contohnya kita ambil aja dari hal-hal yang paling umum nih, yang sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya kayak scroll TikTok, 1 menit jadi 1 jam. Mungkin lu niatnya cuma cek dulu hal-hal yang lagi viral tuh apaan aja sih. Tapi kenyataannya, algoritma TikTok lebih strong buat lu tetap stay di situ. Dan akhirnya, lu yang kalah bro. Terus yang kedua, temen toksik yang minta bantuan tiap hari tapi gak pernah kontribusi. Menurut gue ini buang-buang waktu juga sih. Jadi lu harus bisa bedain teman mana yang minta bantuan lu karena benar-benar butuh, dan mana yang cuma buat toksik atau buang-buang waktu doang. Yang ketiga, overthinking sampai capek tapi gak ada yang dikerjain. Nah, hal ini yang bikin waktu lu kebuang sia-sia bro. Gak cuma itu, overthinking juga bisa bikin lu stres. Jadi buang jauh-jauh yang namanya overthinking. Lu yang seharusnya malam-malam ngerjain tugas sekolah atau tugas kantor buat besok, tapi lu malah overthinking, mikirin hal yang belum pasti terjadi. Jadi sayang banget sih menurut gua. Yang pertama, sistem 3 prioritas harian. Nah, setiap pagi atau malam sebelumnya, lu tulis 3 aktivitas penting yang harus banget lu selesaiin besok. Gak perlu banyak-banyak, kayak 10 atau bahkan 20 aktivitas. 3 aktivitas juga udah cukup bro, karena otak manusia tuh ada kapasitasnya. Salah satunya cuma buat fokus sama beberapa hal utama aja. Misalnya, yang pertama, kalau lu lagi bikin skripsi nih, targetin buat besok sampai bab 2 aja, gak perlu banyak-banyak. Yang kedua, olahraga 15 menit. Lu juga perlu nih, olahraga 15 menit aja tiap hari. Kecuali kalau hari libur, Sabtu atau Minggu nih misalnya, lu bisa lari sejam atau 2 jam gitu sama temen lu buat healing. Terus yang ketiga, apa aja dah terserah lu. Kayak misalkan editing video 1 jam buat besok. Pokoknya rencanain dan selesain besok. Jadi kalau selesai 3 aktivitas ini, lu bakal ngerasa udah menangin hari-hari lu. Nah, teknik yang kedua ada teknik Pomodoro. Kerja 25 menit, full fokus. Terus istirahat dulu 5 menit. Lakuin sampai 4 kali dan jangan lupa istirahat panjang dulu 5-20 menit. Kenapa efektif? Karena otak manusia itu gampang berubah moodnya kalau dipakai terus-terusan. Jadi kalau dipaksa fokus 3 jam nonstop, hasilnya berantakan. Tapi kalau dipecah-pecah, hasilnya jauh lebih konsisten. Teknik yang ketiga ada kalender block time. Lu bisa atur waktu berdasarkan block time. Kayak misalkan nih, jam 9 sampai jam 10, lu bisa kerjain tugas kuliah. Terus jam 10 sampai jam 11, lu bisa editing konten. Nah, jangan lupa lu istirahat dulu. Terus jam 2 sampai jam 3-nya, belajar skill baru nih. Dan malamnya lu bisa relaksasi atau meditasi. Habis itu lu bisa tidur, istirahat. Dengan block time ini, lu gak akan bingung lagi mau ngapain. Waktu lu udah ada jalurnya, jadi tinggal lu lakuin aja aktivitasnya. Dan teknik yang terakhir ada teknik eat the frog. Kerjain hal yang paling susah di pagi hari. Kenapa?
karena energi mental lu masih fresh bro. Kalau tugas paling berat lu selesain duluan, hari lu bakal langsung auto menang. Tapi taktik ini gak terlalu efektif ya untuk semua orang, karena setiap orang punya jam biologis yang berbeda-beda. Ada yang morning person yang aktif di pagi hari, dan ada juga yang night owl yang aktif di malam hari. Topik ini udah pernah dibahas sama temen gue si Rara di video sebelumnya, yang judulnya cara ngatur waktu biar hidup lebih terarah. Jadi cek aja videonya bro. Distraksi itu musuh utamanya time management. Tapi tenang, gue udah siapin cara buat ngalahinnya. Yang pertama, mode pesawat saat fokus. Resmi bro, notifikasi itu racun. Jadi kalau lu lagi fokus, aktifin dah mode pesawatnya biar gak keganggu. Yang kedua, atur workspace. Kayak misalkan atur-atur meja atau kamar, biar otak lu nyaman atau tenang. Dan endingnya, fokus tuh bisa meningkat. Jadi, jangan pernah sepelein hal kecil bro. Yang ketiga, batasin konsumsi konten. Nah, scroll TikTok tuh boleh, tapi jangan sampai berlebihan ya bro. 15 menit cukup lah ya. Gue yakin dia bisa kok. Nonton aja tapi. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Jangan terlalu sering nongkrong sama orang yang hidupnya chaos atau kacau. Karena vibe buruk itu nular. Jadi, lu harus pintar-pintar juga nih milih teman yang berdampak positif ke hidup lu. Time management itu bukan berarti lu harus produktif 24/7 atau setiap saat bro. Bukan berarti lu gak boleh santai. Dan bukan berarti juga hidup lu harus kayak robot. Time management itu soal menggunakan waktu dengan bijak. Lu boleh istirahat, boleh healing, dan juga lu boleh rebahan. Tapi kuncinya tuh, asal itu semua bagian dari rencana lu, bukan pelarian. Gua tahu ini relate banget sama lu, karena gue juga dulu gitu. Begitu gue sadar titik kesalahannya, dan gue berusaha buat nyerapin waktu, hidup gue langsung berubah. Intinya gini bro, waktu itu aset paling mahal yang lu punya. Lu bisa kehilangan banyak temen, uang, bahkan peluang. It's okay, gak masalah. Lu bisa dapetin lagi. Tapi kalau lu kehilangan waktu, gak bakal bisa balik lagi. Jadi daripada lu ngeluh, gua gak punya waktu, mending coba tanya sama diri lu sendiri. Gue udah bener belum sih ngatur waktunya? Kalau belum bener, lu benerin sekarang juga. Kalau lu suka sama konten mindset kayak gini, jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar hal apa yang paling sering ngabisin waktu lu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Zal dari Kenzi Mindset. Thanks for watching. Bye-bye.